Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 17 sampai 19. Nah, ini dia penilaian perkembangan pembelajaran kalian ya. Jadi di sini akan dinilai sampai mana perkembangan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau yang kamu kuasai selama pembelajaran dalam bab 1 ini. Nah, ini dia yang harus kamu jawab. Saya bisa melakukan hal ini. Ya. Selesaikan pernyataan-pernyataan berikut. Tentunya sesuai dengan keadaan atau kondisi kalian masing-masing. Nah, seperti apa? Nomor 1. Hal yang paling menarik saya pelajari dalam bab ini adalah. Nah, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Yang mana yang paling menarik, hal apa yang paling menarik yang kalian pelajari pada bab 1 ini. Nah, kamu tulis ya. Yang kedua, yang bagian mana? Bagian yang paling saya sukai, ya, yang paling saya senangi adalah. Nah, tentu tergantung dari pembelajarannya. Apakah bagian membuat proyek atau bagian dalam membuat tulisan atau bagian percakapan, ya, atau bagian dari tugas, ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana pengalaman kalian dalam kelas untuk mempelajari bab ini. Yang ketiga, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang. Nah, tentang apa yang ingin kamu pelajari dalam teks ini, ya. Yang keempat, bagian paling susah pada bab ini adalah. Nah, itu tergantung juga. Ada yang susahnya menulis, ada yang susahnya membuat proyek atau tugas, atau susahnya menyelesaikan prakteknya. Nah, yang kelima, saya harus lebih giat pada bidang apa? Pada bidang atau bagian titik-titik. Nah, itu juga tergantung kalian. Mana yang paling sulit, disitulah kalian harus bekerja lebih giat. Ya. Lanjut, baca pernyataan di bawah ini dan berilah checklist pilihan yang paling cocok terhadap kalian. Jadi mana yang paling cocok itu yang diberi checklistnya. Ini sangat setuju, iya, agak setuju, menengah, iya, kalau iya juga tidak juga tidak. Ya, ini begitu kebalikannya, dan ini tidak setuju. Maksudnya gimana? Nah, dalam bab ini cerita-ceritanya sangat mudah dimengerti. Kalau kalian merasa sangat mudah mengerti cerita-cerita yang ada di bab ini, maka definitely inilah yang kalian checklist. Kalau tidak terlalu mudah atau tidak terlalu mengerti, ya ini yes. Dan begitu juga kalau tidak mengerti sama sekali, pilih not at all. Nah, kedua, saya bisa menyampaikan perbedaan antara penawaran dan saran. Nah, kalau kalian bisa membedakannya dengan jelas dan gamblang, tulis atau checklist definitely. Kalau tidak, not at all. Saya bisa menulis dialog antara 2 orang. Nah, kalau tugas kamu tidak bisa sama sekali menulis, tidak mengerti bagaimana caranya, checklist not at all. Kalau mengerti, merasa gampang, tulis definitely. Kalau ragu-ragu, buat maybe. Nah, lanjut.
rencana saya ya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang saya alami pada bab ini. Nah, tulis kesulitan apa yang kamu hadapi, tentunya berdasarkan dari checklist yang telah kamu buat. Kalau ceritanya gampang kamu pahami, artinya kamu checklistnya di definitely, artinya tidak perlu lagi ditulis ya. Tapi kalau kamu temukan ceritanya sangat sulit, artinya atau kamu centang not at all di sini, maka kamu harus membuat cara apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam membaca sebuah cerita ya. Kalau misalnya tidak tahu perbedaan antara penawaran dan saran, apa juga yang akan kamu buat untuk mengatasi kesulitan kamu dalam membedakan antara penawaran dan saran. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita lanjut masuk pada bab 2, opini dan pikiran. Nah, pendapat ya, opini itu pendapat. Nah, ini kompetensi dasarnya. Berdasarkan poin 32, yang kan kalian pelajari adalah mengetahui dan memahami bagaimana perbedaan penulisan dan penggunaan dalam bahasa Inggris dalam memberikan pendapat dan pikiran ya. Nah, jadi menggunakan unsur kebahasaan, saya pikir ya, I suppose artinya apa? Artinya memperkirakan dan menurut pendapat saya. Nah, itu dia. Jadi yang akan kamu pelajari adalah bagaimana bentuk kalimat dalam memberikan pendapat dan pikiran, dan juga meminta pendapat dan pikiran dari seseorang. Yang menurut 42, nah ini kalian akan dilatih ya. Kalian akan dilatih bagaimana membuat teks interaksi transaksional. Teks interaksi transaksional ini adalah teks percakapan ya, teks percakapan yang lisan dan tulis, pendek dan sederhana. Artinya setelah kalian membuat teks percakapan dalam bentuk lisan, kalian nanti akan dicobakan praktek dengan tampil di depan kelas atau praktek-praktek lainnya yang berkaitan dengan pengucapan ya. Nah, kita lanjut. Praaktivitas. Dengan seorang teman baca teks percakapan yang diberikan berikut. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Saya membaca artikel pendapat tentang bully, perundungan. Hal ini membuat saya sangat sedih. Orang-orang suka membesar-besarkan sesuatu. Perundungan itu tidaklah hal yang perlu dibesar-besarkan. Tidak, saya tidak sependapat. Perundungan adalah prevalen, ini adalah lazim ya. Perundungan ini sudah lazim di masyarakat kita. Menjadi penting bahwa semua orang harus peduli terhadap kejahatan sosial ini ya. Saya tidak setuju dengan kamu sedikit godaan di sana sini masih bisa kok diterima. Menurut pendapat saya ya,
tidak ada seorang pun yang memiliki hak ya untuk haras, ya, mengganggu atau membuat seseorang rendah diri. Tidak boleh, ya, tidak boleh seorang pun yang memiliki kuasa terhadap itu. Top, kamu kelihatannya terlalu serius. Ya, kamu harus serius. Maaf, kamu harus juga serius tentang hal ini. Ya, as well ini artinya juga. Kamu harus serius juga tentang hal ini. Saya ingin menekankan bahwa perundungan adalah masalah dan tanggung jawab semua orang. Ya, perundungan adalah tanggung jawab dan masalah dari semua orang. Jika kamu memaafkan, ya, atau mengabaikan perundungan ini dengan cara apapun, ya, artinya kamu berpartisipasi dalam hal tersebut, di mana ini secara langsung atau tidak langsung akan didiamkan saja. Nah, itu artinya. Lanjut, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman Anda. Nah, yang pertama, apa yang terjadi antara Siti dan Jane? Tentu terjadi percakapan tentang perundungan yang ada di masyarakat. Dan mereka saling beradu argumen. Nah, itu jawabannya. Percakapan jenis apa yang sedang mereka lakukan? Nah, percakapannya adalah adu argumen. Dengan siapa kamu setuju? Apakah dengan si Jane atau dengan si Siti? Dan apa alasannya? Ya. Sebutkan dengan siapa kamu setuju dan alasannya apa. Apakah kamu pernah menyaksikan perundungan? Jelaskan bagaimana perasaan Anda waktu melihat perundungan tersebut. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.